Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD dan teman-teman R3F. Perkenalkan, saya Septia Setia sebagai moderator kelompok 5 dengan materi proses pembelajaran bahasa. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cahya Kamila, yang kedua ada Sylvia Zara, yang ketiga ada Ananda Dirmayanti, yang keempat ada Afifah Muzizatun, yang kelima ada Amanda Fitriani, dan yang keenam ada saya sendiri Septia Setia sebagai moderator. Baik, saya akan memulai pemaparan presentasi pertama, yaitu proses pembelajaran bahasa. Strategi merupakan aspek penting dalam kemajuan pendidikan di sekolah. Strategi meliputi pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah konsep dasar yang meliputi metode dengan kecukupan teoris tertentu. Nah, metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah agar siswa terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, tujuan akhir yang ingin dicapai ialah agar siswa terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Menurut Parares 1993, sebuah metode ditentukan oleh yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada hakikat belajar mengajar bahasa, yang ketiga ada tujuan pembelajaran bahasa, yang keempat ada silabus yang digunakan, dan yang terakhir ada peran guru, siswa, dan bahan pengajaran. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Cahya Kamila. Baik, saya Cahya Kamila ingin melanjutkan tentang jenis-jenis metode pengajaran bahasa. Proses belajar mengajar mencakup sejumlah komponen. Komponen proses belajar mengajar tersebut adalah siswa, guru, tujuan, bahan, metode, media, dan evaluasi. Salah satu kelemahan dalam pengajaran termasuk pengajaran bahasa di SD adalah dalam komponen metode. Selanjutnya saya akan menyebutkan ada 14 metode yang pantas dikuasai oleh guru. Yang pertama, ada metode penugasan, yang kedua ada metode eksperimen, yang ketiga ada metode proyek, keempat ada metode diskusi, kelima ada metode widyawisata, keenam ada metode bermain peran, ketujuh ada metode demonstrasi, ke-8 ada metode sosiodrama, ke-9 ada metode pemecahan masalah, ke-10 ada metode tanya jawab, ke-11 ada metode latihan, ke-12 ada metode ceramah, ke-13 ada metode bercerita, dan terakhir 14 ada metode pameran. Baik, saya Sylvia Zara akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Yang ketiga ada metode pembelajaran bahasa. Yang pertama, teknik pengajaran menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Menyimak berkaitan erat dengan berbicara, membaca, dan menulis. Namun hubungan antara menyimak dan berbicara lebih erat bila dibandingkan dengan hubungan antara menyimak dan membaca ataupun menyimak dan menulis. Komunikasi lisan tidak akan berjalan bila menyimak tidak disertai berbicara atau sebaliknya. Yang B ada teknik pengajaran berbicara keterampilan. Berbicara menunjukkan keterampilan bahasa lainnya. Pembicara yang baik memberikan contoh yang dapat ditiru oleh penyimak yang baik. Pembicara yang baik memudahkan penyimak untuk menangkap pembicaraan yang disampaikan. Keterampilan berbicara menunjang pula keterampilan menulis, sebab pada hakikatnya antara berbicara dan menulis terdapat kesamaan dan perbedaan. Dua-duanya bersifat produktif, dua-duanya berfungsi sebagai penyebar informasi. Bedanya terletak dalam media. Bila berbicara menggunakan media bahasa lisan, maka menulis menggunakan bahasa tulisan. Namun keterampilan menggunakan bahasa lisan akan menunjang keterampilan bahasa tulis. Begitu juga kemampuan menggunakan bahasa dalam berbicara. Jelas pula bermanfaat dalam memahami bacaan. Apalagi dalam mengorganisasikan isi pembicaraan hampir sama dengan cara mengorganisasikan isi bahan bacaan. Keterampilan berbicara bersifat mekanistis, semakin sering dilatih atau digunakan, semakin lancar orang berbicara. Baik, selanjutnya di sini ada teknik pengajaran membaca. Keterampilan membaca perlu sekali dikuasai oleh setiap siswa. Pertama, saat siswa dalam proses penyelesaian studinya, keterampilan membaca diperlukan dalam mempelajari setiap mata pelajaran.
Setiap mata pelajaran pasti memiliki buku teks yang harus dicerna oleh siswa. Kedua, bila siswa nantinya terjun dalam kehidupan bermasyarakat di luar sekolah, keterampilan membaca itu tetap sangat diperlukan. Misalnya membaca koran, majalah, dan sebagainya. Bahkan dalam keadaan santai pun keterampilan ini tetap diperlukan. Misalnya membaca menu di restoran saat beristirahat, membaca teks film, dan sebagainya. Pengembangan keterampilan membaca tersebut pertama-tama dibebankan kepada guru bahasa Indonesia di SD. Melalui pengajaran bahasa Indonesia, pokok bahasa membaca, guru harus mengarahkan siswa agar dapat yang pertama membaca atau melek huruf, yang kedua memahami pengertian peranan membaca, yang ketiga memahami teori dasar membaca, dan yang keempat memiliki minat baca, kelima memiliki keterampilan membaca. Selanjutnya ada teknik pengajaran menulis. Di sekolah, pihak yang paling berkompeten menumbuhkan keterampilan menulis adalah guru bahasa Indonesia. Mereka harus melatih anak didiknya agar terampil menulis. Lebih-lebih guru bahasa Indonesia di SD harus dapat menumbuhkan keterampilan menulis ini pada setiap siswanya. Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, dan pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Keterampilan mengekspresi pun pikiran melalui bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Itulah yang harus dilatih oleh guru bahasa Indonesia pada siswanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran apresiasi sastra. Sastra diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Materi pengajaran sastra untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut tersusun secara lengkap dan utuh. Khusus untuk sekolah dasar, materi sastra yaitu mencakup yang pertama ada mitologi, dongeng, dan hikayat dari berbagai daerah. Yang kedua ada cerita fiksi asli dan edisi yang disederhanakan. Yang ketiga ada puisi anak dan puisi modern atau lama yang sederhana. Dan yang keempat ada drama anak atau drama yang sederhana. Apresiasi adalah pengenalan terhadap tingkatan pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Artinya, seseorang yang memiliki apresiasi terhadap sesuatu mampu menetapkan dengan tepat bahwa sesuatu itu baik, kurang baik, atau buruk. Meningkatkan apresiasi siswa berarti meningkatkan kemampuan memahami, menikmati, dan menilai suatu karya sastra. F. Teknik pengajaran kebahasaan. Pengajaran kebahasaan adalah salah satu aspek pengajaran bahasa Indonesia di SD yang meliputi struktur kata, bentuk-bentuk kata, cara pembentukan kata, susunan kata dalam kelompok kata, dalam klausa dan dalam kalimat, serta seluk-beluk dalam kalimat. Tujuan pengajaran kebahasaan agar siswa memahami struktur dasar bahasa serta dapat menerapkannya dalam kalimat baik secara lisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengajaran kebahasaan yang dimaksud antara lain teknik melengkapi kalimat. Ada beberapa cara yang digunakan dalam melengkapi kalimat. Yang pertama, menyempurnakan afiksasi pada kata yang belum sempurna bentuknya. Misalnya awalan, sisipan, akhir, atau awalan dan sisipan. Kedua, mengalihkan kelas kata. Misalnya dari kata benda menjadi kata sifat. Ketiga, menjadikan kata dasar menjadi kata ulang. Dan yang keempat, menggantikan kata kepunyaan dengan bentuk ku, mu, dan nya. Lalu teknik menjawab pertanyaan. Tanya jawab atau menjawab pertanyaan adalah salah satu cara untuk memancing siswa berekspresi. Ekspresi atau jawab siswa dalam kalimat sempurna sangat efektif dalam melatih siswa menyusun kalimat. Secara tidak sadar mereka diarahkan menyusun kalimat yang baik dan benar. Baik, kesimpulan dari materi proses pembelajaran bahasa adalah pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah berbeda. Nah, pemerolehan mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara alami, yaitu tanpa disadari dan memutuskan pada bentuk-bentuk linguistik. Pembelajaran sebaliknya dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Konteks pemerolehan bersifat alami, sedangkan pembelajaran mengacu pada kondisi formal dan konteks terprogram.
Nah, seseorang belajar bahasa karena motivasi prestasi, tetapi memperoleh bahasa karena motivasi komunikasi. Belajar bahasa dapat diukur pemerolehan sebaiknya kondisi pembelajaran tetap sebagai penutur tidak asli dan memperoleh dapat menyerupai penutur asli. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.